Ya, di pemerintah Kota Ambon di Maluku, Ya, bagaimana pandangan Bapak terhadap Perda nomor 10 tahun 2017 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pada pemerintah negeri yang dalam hal ini wilayah Kota Ambon, Pak. Menurut Pak bagaimana, Pak? iya. Jadi kalau kita baca atau ya perhatikan Perda nomor 10 ini tahun 2017 itu kan tentang, dengan dia baik-baik ya tentangnya, Ya, Pak. pengangkatan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pemerintah negeri. Ya, Ya, Pak. artinya perda itu kan ya bukan pengangkatan lebih dulu toh, kan mesti pemilihan baru pengangkatan baru pelantikan, tapi ini kan agak berbeda. Nah, kenapa? Karena seorang kepala pemerintah negeri itu kan ada dua cara pengangkatan mereka. Iya, Pak. Yang pertama itu melalui proses pemilihan. Ya, proses pemilihan itu melalui mata rumah atau sendiri negeri. Iya. Iya. Jadi sendiri negeri mengangkat mereka, yang masuk dalam kategori yang memenuhi syarat sebagai kepala mata rumah. Ya, jadi pertama itu dulu. Ya, setelah mereka memenuhi syarat, maka dipilihlah mereka itu menjadi calon. Kalau ternyata bahwa calon kepala pemerintah negeri itu cuma satu, ya, maka itu langsung tidak lagi dilakukan pemilihan, Ya. tetapi dilakukan pengangkatan. Ya, kalau cuma satu. Tetapi kalau misalnya calon itu lebih dari satu, maka yang pertama diperhatikan dulu, kalau lebih dari satu itu dan dia ada dalam satu mata rumah, maka kemudian yang lebih dari satu itu harus ada kompromi di dalam. Kalau kompromi itu mencapai hasil sampai dengan hanya cuma tinggal satu, maka dilakukan pengangkatan. Jika di satu negeri mata rumah perintah itu lebih dari satu, dan dari lebih dari satu itu masing-masing mata rumah punya calon sendiri-sendiri, tetap akan dilakukan kompromi. Tetapi kalau tidak sampai, maka tetap saja mereka yang calon itu diusulkan untuk pemilihan yang melibatkan seluruh masyarakat di negeri itu. Ya, nah, siapa yang suara terbanyak seperti biasanya dia nanti kemudian ditetapkan sebagai kepala pemerintah negeri. Nah, apa yang kira Anda? Ya. Yang kedua saya mau bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, apakah Perda tersebut bisa diterapkan di seluruh di negeri Kota Ambon? Iya, kalau tadi yang Pak ceritakan semula itu sebetulnya penetapan di negeri di kota memenuhi syarat. Ya. Karena kalau mempelajari pasal-pasal yang ada di dalam Perda ini, dia terakomodir. Ya, nah, contoh misalnya, dan ini negeri memberitahukan kepada kepala pemerintah negeri dan kepala mata rumah perintah tentang air mata jabatan kepala pemerintahan. Ya, nah, kemudian sesudah itu masing-masing SOA itu, ya, dia mengajukan usulan. Dia punya yang tadi yang Pak bilang, lalu masing-masing SOA itu dia usulkan
dia cuma ada, dia jadi calon cuma misalnya satu, maka satu itu langsung ditetapkan sebagai kepala pemerintah negeri. Tapi jika misalnya calon itu lebih dari satu, tetap dilakukan pemilihan. Ya, dilakukan pemilihan. Pemilihan itu dilakukan secara umum, bebas dan rahasia. Siapa yang suara terbanyak kemudian diusulkan kepada camat, nanti camat memprosesnya ke pemerintah kota atau pemerintah kabupaten untuk ditetapkan sebagai kepala pemerintah negeri. Atau kalau ini dari adat di Ambon, ya kepala pemerintah negeri itu disebut dengan istilah Raja. Nah, gitu. Ya, jadi kalau menurut Pak, sebetulnya Perda nomor 10 ini ya masih relevan sebetulnya penerapan di Ambon. Baik, ya. Pak. Ya. Yang berikutnya saya mau bertanya juga, Pak. Yang ketiga, menurut Bapak apakah perda ini perlu direvisi sesuai kebutuhan masyarakat ada di Kota Ambon, mengingat masih ada negeri-negeri adat yang belum memiliki kepala pemerintah, yaitu raja. Sudah tentu mungkin melalui proses hukum atau melalui proses konsensus kesepakatan, ya, atau misalnya marga perintah itu kemudian dicatatkan oleh boleh saja oleh sendiri negeri dan kemudian menetapkan menjadi kepala pemerintah negeri itu secara periodisasi. Jadi kalau misalnya marga perintah itu di negeri Tawiri contohnya ada 3 marga perintah, itu saja kesepakatan, ya, di pemerintahan pertama dengan kurun waktu kalau sebulan 6 tahun ya, tapi sekarang 8 tahun ya. Ya. Nah, kalau misalnya 8 tahun, ya sudah marga A itu jadi raja 8 tahun. Kemudian periode berikut soal marga A tidak mampu lagi. Sudah kasih pada yang lain karena sudah konsensus, sehingga tidak lagi tiap tahun atau tiap periode ribut di negeri. Ya, cuma gara-gara calon kepala pemerintah negeri. Itu salah satu solusi. Tapi solusi lain juga di negeri sudah mesti tertulis, dibuat kodifikasi siapa-siapa yang masuk dalam marga perintah, supaya berikutnya tidak lagi ribut soal marga perintah. Oh, di negeri A nih sebetulnya marga perintah tuh hanya ada 2. Hari ini 2, besok karena ada orang-orang cerdas di dalam, dia komunikasi dengan pihak luar bagus-bagus, lalu orang kirim aturan-aturan, lalu dianggap ini bagian terlupakan, masuk tambahan lagi. Yang ini jadi problem. Nah, karena itu menurut Pak itu yang baik itu sudah diverifikasi, sudah terbukukan, tercatat, atau tadi dilakukan saja tetapi secara periodisasi. Satu periode ini dari mata rumah A, periode berikut dia tidak maju lagi, tetapi yang lain maju, ya, dan seterusnya. Bisa saja satu mata rumah perintah, tetapi terdiri dari beberapa marga. Nah, kalau memang terjadi begitu, ya konsensus juga di dalamnya. Karena cuma satu marga perintah, tapi terdiri dari beberapa marga, misalnya kemudian diatur marga ini dulu, habis itu berikut marga ini dulu, supaya tidak ribut cuma soal-soal itu. Ya, orang punya waktu untuk membangun negeri, bukan cuma pusing dengan mengatur proses pemilihan yang butuh waktu, ya bisa juga punya puluhan tahun baru bisa. Pak, mungkin hanya itu.
Saya berterima kasih untuk kesempatan yang Bapak sudah berikan kepada saya. Apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi berguna bagi masyarakat di Kota Ambon. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Nona. Semoga Nona juga punya pandangan yang bagus, ya. Iya, Pak. Kemudian besok-besok juga bisa menjadi seorang inspirator, ya, di negeri untuk membangun negeri kemudian. Iya, Pak. Bukan tidak mungkin, ya. Oleh karena itu, Pak cuma utuh saja, jangan lupa yang paling penting itu belajar. Tapi bukan cuma belajar, ada yang paling utama itu berdoa, Iya. lalu belajar, ya, supaya ya sukses masa depannya. Iya. Ya, supaya nanti besok-besok tidak lagi orang cari seorang penasihat hukum yang bagus lagi untuk menyelesaikan masalah negeri. Ya, ada seorang ahli hukum yang bagus juga yang berasal dari anak negeri. Ya, Pak. Atau paling tidak dia punya pengetahuan soal itu. Ya, terima Oke, kasih, ya. Pak. Tuhan Yesus Ya, memberkati. tadi baru bisa sudah tentu mungkin melalui proses hukum atau melalui proses konsensus kesepakatan, ya, atau misalnya marga perintah itu kemudian dicatatkan oleh boleh saja oleh sendiri negeri dan kemudian menetapkan menjadi kepala pemerintah negeri itu secara periodisasi. Jadi kalau misalnya marga perintah itu di negeri Tawiri contohnya ada 3 marga perintah, itu saja kesepakatan, ya, di pemerintahan pertama dengan kurun waktu kalau sebulan 6 tahun, ya, tapi sekarang 8 tahun, ya. Ya. Nah, kalau misalnya 8 tahun, ya sudah marga A itu jadi raja 8 tahun. Kemudian periode berikut, ya, soal Ya. marga A tidak mampu lagi. Sudah kasih pada yang lain, karena sudah konsensus. Sehingga tidak lagi tiap tahun atau tiap periode ribut di negeri. Ya. Ya, cuma gara-gara calon kepala pemerintah negeri. Itu salah satu solusi. Ya. Tapi solusi lain juga di negeri sudah mesti tertulis, dibuat kodifikasi siapa-siapa yang masuk dalam marga perintah, supaya berikutnya tidak lagi ribut soal marga perintah. Oh, di negeri A nih sebetulnya marga perintah tuh hanya ada 2. Hari ini 2, besok karena ada orang-orang cerdas di dalam, Ya. dia komunikasi dengan pihak luar bagus-bagus, lalu orang kirim aturan-aturan, lalu dianggap ini bagian terlupakan, masuk tambahan lagi. Yang ini jadi problem. Nah, karena itu menurut Pak itu yang baik itu sudah diverifikasi, sudah terbukukan, tercatat, atau tadi dilakukan saja tetapi secara periodisasi. Satu periode ini dari mata rumah A, periode berikut dia tidak maju lagi, tetapi yang lain maju, ya, dan seterusnya. Bisa saja satu mata rumah perintah, tetapi terdiri dari beberapa marga. Ya. Nah, kalau memang terjadi begitu, ya konsensus juga di dalamnya. Karena cuma satu marga perintah, tapi terdiri dari beberapa marga, misalnya kemudian diatur marga ini dulu, habis itu berikut marga ini dulu, supaya tidak ribut cuma soal-soal itu. Ya, orang punya waktu untuk membangun negeri, bukan cuma pusing dengan mengatur proses pemilihan yang butuh waktu, ya bisa juga punya puluhan tahun baru bisa. Ya. Ya. Pak, mungkin hanya itu. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang Bapak sudah berikan kepada saya. Apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi berguna bagi masyarakat di Kota Ambon. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih Nona. Semoga Nona juga punya pandangan yang bagus, Iya, ya. Pak. Kemudian besok-besok juga bisa menjadi seorang inspirator, ya, di negeri untuk membangun negeri kemudian. Iya, Pak. Bukan tidak mungkin, ya. Oleh karena itu, Pak cuma utuh saja, jangan lupa yang paling penting itu belajar. Tapi bukan cuma belajar, ada yang paling utama itu berdoa, Iya. lalu belajar, ya, supaya ya sukses masa depannya. Iya. Ya, supaya nanti besok-besok tidak lagi orang cari seorang penasihat hukum yang bagus lagi untuk menyelesaikan masalah negeri. Ya, ada seorang ahli hukum yang bagus juga yang berasal dari anak negeri. Iya, Pak. Atau paling tidak dia punya pengetahuan soal itu. Ya, terima Oke, kasih, ya. Pak. Tuhan Yesus Ya, memberkati. tadi baru bisa Selamat malam, Pak Kris. Di kesempatan hari ini, Pak Kris sebagai penasehat hukum di Kota Ambon, saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai, ya, Bapak, pendapat Bapak untuk pendapat Pak Kris terhadap Perda nomor 10 tahun 2017 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepada pemerintah negeri yang dalam hal ini di dalam wilayah Kota Ambon. Ya, pandangan Bapak tentang aturan ini kira-kira bagaimana? Oh gitu, kalau bicara tentang Perda 10 kayaknya Perda itu sudah padat deh. Kenapa? Karena Perda itu ada untuk mengatur tentang bilang pengangkatan, pembentukan, dan pemberhentian daripada kepala pengadilan negeri yang berada di wilayah Kota Ambon. Karena begitu itu adalah Perda Kota Ambon, itu hanya berlaku di Kota Ambon. Perda itu dibuat oleh DPRD Kota Ambon dan Wali Kota Ambon, itu pemerintah. Jadi Wali Kota Ambon itu adalah eksekutif, sementara DPRD adalah legislatif. Kedua lembaga itu yang membuat perda yang berlaku untuk mengenai tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, peraturan pemerintah negeri di wilayah yang dikenal dengan Oke, terima kasih untuk pendapat Pak Kris. Kemudian saya mau bertanya, menurut Bapak apakah Perda tersebut bisa diterapkan di seluruh negeri di Kota Ambon? Pendapat Bapak seperti apa? Sudah disahkan oleh pemerintah dengan DPRD Kota Ambon, sehingga mutlak telah memenuhi seluruh desa-desa atau negeri-negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon. Jadi Perda itu dia mengikat seluruh negeri atau desa dalam hal melakukan pemilihan, pelantikan, pengangkatan, pemberhentian kepala pemerintahan tahu orang Ambon dan raja itu. Jadi dia sah berlaku. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Terus saya masih bertanya lagi, menurut Bapak apakah Perda ini perlu direvisi sesuai kebutuhan masyarakat adat di Kota Ambon? Mengingat masih ada negari-negari adat yang belum memiliki kepala pemerintah. Itu kalau direvisi itu ada
direvisi ya. Tapi revisi satu peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan oleh pemerintah dalam eksekutif atau wali kota yang kemudian mengajukan dia juga persoalan untuk direvisi undang-undang itu. Begitu pula dengan Pertama, selamat malam Pak Nuce Mailoa. Ya, makasih. Menurut Pak Nuce, pandangan Bapak tentang pemilihan raja di Kota Ambon. Di Kota Ambon ini seperti apa, Pak? Karena masih ada negeri adat belum memiliki raja sebagai kepala pemerintah. Menurut Bapak seperti apa? Nah, ini nih kendala yang paling besar masyarakat itu kadang-kadang belum ada sinkronisasi dalam berpikir, terlalu individualis, sehingga hambatan yang paling besar itu seperti orang yang lagi rebut sesuatu, kadang yang bertentangan, yang punya hak dan yang tidak punya hak. Nah, itu yang kendala paling besar. Ya. Itu yang kendala seperti itu yang kadang-kadang pemerintah sendiri ragu-ragu dalam mengambil sikap. Nah, yang real ya, yang biasa kita lihat jadi bukan sekolah, tapi yang kita lihat seperti itu masalah di masyarakat. Kasusnya seperti di Rumah 3 nih. Iya. Nah, begitu. Kemudian saya bertanya lagi kepada Bapak, menurut Bapak kenapa masih ada perlawanan antar marga untuk menjadi raja? Menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut beta itu yang diterapkan sekarang itu seperti zaman kolonial. Akhirnya dia yang pintar, tapi bukan dari mata rumah pemerintah. Ini sulit juga. Ya. Syukur-syukur kalau memang mata rumah pemerintah itu orangnya yang pintar. Sehingga pada akhirnya itu desa bisa diperintahkan, orang yang pintar diperintahkan oleh orang yang tidak pintar. Nah, makanya dia jadi bingung sendiri. Atau seperti begitu. Oke. Dan yang sekarang yang lihat menurut beta ya, ini pandangan beta mungkin pribadi, dulu tidak ada rebutan seperti ini. Nah, sekarang dengan adanya dana-dana desa yang begitu jor-joran, orang pada rebut-rebutan semua. Makanya beta pernah nulis di satu opini, kalau bisa tuh dicabut saja tuh dana desa lah. Ya, ketika orang yang mau jadi raja dari mata rumah manapun, itu merupakan keikhlasan gitu. Ya seperti itu. Ya. Terima kasih untuk pendapatnya Bapak. Terus saya masih bertanya lagi, apa yang bisa disampaikan oleh Bapak sebagai motivasi bagi masyarakat adat untuk memiliki raja di negeri? Menurut pandangan Bapak? Ya, harusnya musyawarah. Kemudian dalam musyawarah itu diangkat orang yang bukan berdasarkan suka dan tidak suka, tetapi orang yang menempatkan diri pada fungsi yang benar-benar dia tahu. Gitu. Kalau toh dia bodoh, jangan bodoh-bodoh amat. Karena amat sekarang juga sudah banyak jadi profesor, tidak bodoh-bodoh amat. Gitu. Nah gitu Nona, jadi bagusnya kembali saja lah kalau menurut pandangan beta pribadi ya, kembali saja kepada pemilihan yang ini, yang real. Siap ini ribet juga dengan adanya mata-mata pemerintah ini. Dan tadi beta ulang tadi, misalnya kalau dalam mata pemerintah itu ada orang yang mampu. Nah kadang-kadang dia tidak mampu tapi dia mempertahankan hak bahwa beta harus. Sementara orang yang lain yang kebetulan bukan dari mata pemerintah, tetapi dia lama berdomisili di satu desa itu, dia lebih pintar, dia tersingkirkan oleh aturan. Oke. Seperti itu Nona. Oke. Terima kasih untuk pendapat Bapak terhadap negeri di Kota Ambon. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga ini menjadi hal baik kepada masyarakat di Kota Ambon.
Mungkin itu Iya, saja. yang harus diperhatikan. Ya. Semua tuh mau baik, tapi caranya juga harus baik. Ronaldo kan begitu. Iya, Pak. Ini kendala paling besar sama pemerintah nih. Ya. Terima kasih untuk Sama-sama. Dan Oke, selamat Bu Gracia. Menurut Ibu, pandangan Ibu tentang pemilihan raja di Kota Ambon ini seperti apa? Karena masih ada negeri adat belum memiliki raja sebagai kepala pemerintah. Iya, sebenarnya menurut saya raja itu sendiri adalah kepala pemerintah di negeri, khususnya negeri adat. Jadi kalau kepala pemerintah tingkat negeri itu untuk kelurahan disebut lurah. Tapi di Ambon itu sudah rata-rata Ambon itu memiliki negeri adat. Jadi kepala pemerintahannya itu disebut dengan raja. Mengenai pemilihan raja di Kota Ambon, itu diatur di dalam Perda nomor 10 tahun 2017 tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pemerintah negeri. Dalam hal ini, Perda nomor 10 tahun 2017 itu sudah mengatur dengan detail semua tahapan, semua proses bagaimana mendapatkan bakal calon sampai kepada pelantikannya dan sampai pada pemberhentiannya. Itu sudah diatur di dalam regulasi lewat Perda itu. Nah, menurut saya bahwa Perda ini yang menjadi rambu-rambu untuk bagaimana orang masyarakat adat itu memilih pemimpinnya, seperti itu. Ya. Kemudian menurut Ibu kepada masih ada perlawanan antar warga untuk menjadi raja. Perlawanan antar marga Ya, untuk menjadi raja. menjadi raja. Nah, bukan hal yang baru dan bukan hal yang asing lagi di telinga kita kalau kita mendengar ada perlawanan antar marga di negeri-negeri adat di Kota Ambon. Sering itu terjadi, bahkan juga dimuat di media-media sosial, media-media pemberitaan lewat koran dan televisi juga itu disampaikan, diberitahukan kepada masyarakat ada perlawanan-perlawanan. Ini kenapa terjadi? Karena di Kota Ambon sendiri semua mengacu kepada aturan lewat Perda nomor 10 itu. Jadi di Perda nomor 10 itu sudah mengatur dengan baik, dengan benar, bahwa yang harus menjadi kepala pemerintahan di negeri adat itu adalah yang berasal dari mata rumah perintah. Nah, karena Perda ini mengatur demikian, ini yang menjadi perlawanan. Karena semua orang di dalam negeri adat itu punya keinginan untuk menjadi raja. Nah, ini karena apa? Ada asumsi-asumsi masyarakat, pikiran-pikiran masyarakat bahwa semua marga masyarakat berlomba-lomba mau menjadi raja itu karena ADD dan AD. ADD itu anggaran dana desa. Lalu kemudian AD itu anggaran desa. Nah, ini kan anggaran-anggaran ini cukup besar di setiap negeri adat, di setiap desa-desa. Itu nilainya tuh miliaran rupiah. Nah, semua orang menuju ke sana. Target itu adalah, saya tidak menyampaikan bahwa ini adalah target seseorang untuk korupsi, tidak. Tetapi semua orang ingin mengelola itu dana itu. Dia punya kekuasaan memimpin,
maka dia juga punya kekuasaan untuk mengelola. Nah, padahal orang-orang yang berlawanan ini mereka tidak mengerti bahwa yang diatur oleh Perda itu hanya yang marga perintah. Nah, kalau sekarang ini yang bukan marga perintah pun dia sudah mengkodifikasikan marganya itu sebagai marga perintah, padahal bukan, dengan alasan-alasan yang memang juga bikin runyam, sehingga ada negeri-negeri adat di Kota Ambon ini yang belum memiliki raja. Contohnya di negeri Tawiri dan di negeri Hatiwi Besar. Negeri Paso juga itu belum ada rajanya. Nah, kembali kepada kesadaran masyarakat, kita harus tertib kepada aturan, harus jujur dengan diri sendiri, harus jujur dengan marga sendiri. Bahwa kalau yang punya hak untuk pemerintah, ya dia persilakan untuk pemerintah. Kalau yang bukan marga perintah, sebaiknya ya tertibkan diri sendiri untuk bisa mengalah kepada aturan. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Terus apa yang bisa disampaikan oleh Ibu sebagai motivasi bagi masyarakat adat untuk memilih raja negeri? Ya, jadi menurut saya kembali kepada rasa sadar bagi masyarakat adat di Kota Ambon, khususnya masyarakat adat yang dalam hal ini negeri-negerinya itu belum memiliki pemimpin. Sebaiknya kita harus benar-benar jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada banyak orang. Kita harus bisa berlegowo dan bisa menerima keadaan bahwa seorang pemimpin itu sesuai aturan itu berasal dari mata rumah perintah. Lalu kemudian aturan-aturan itu dilakukan dengan benar. Karena Perda itu sendiri sudah mengatur cukup banyak, sangat detail. Itu masih jadi perlawanan. Jadi saya memberikan motivasi bagi masyarakat